Indra kayak spesial murah banget. 1 miliar? Wah, murah banget. Siji, dua, tilu. Masih ingat dengan mereka yang membuat heboh di awal tahun 2002 kemarin? Korban binomo Indra Kents 144 orang dengan total kerugian 83,3 miliar. Dan Doni Salman dengan total kerugian 24 miliar dengan 143 orang. Juga PT Golden Coin Cephalones International atau GSI dengan tersangka Rizky Adam dengan total kerugian sebesar 70 miliar. Dalam kasus investasi bodong ini, pihak kepolisian Mabes Polri dan Polres Denpasar cepat menangani kasus ini, tidak pakai lama. Untuk poin ini kita kunci di sini. Tahukah kalian, sebelum kasus Indra Kents, Doni Salman dan Rizky Adam diproses, ada kasus serupa yang sudah dilaporkan semenjak Rabu 29 Desember tahun 2021 di Polda Bali. Mari kita kupas di sini. Ya, Inyoman Tridanayasa adalah Direktur Utama PT Dana Oil Consortium atau penanggung jawab dalam PT ini yang diduga tidak tanggung-tanggung dengan korban sebanyak 636 orang, dengan investor sebanyak 5.000 orang, dengan total kerugian diperkirakan sebanyak 300 miliar. Laporan-laporan korban saat ini terbagi dalam dua grup, yaitu grup pertama yang tergabung bersama kuasa hukumnya Dewa Nyoman Wisdia dan Brata Prasana SE/SH sebanyak 400 korban dengan kerugian 22,6 miliar. Dan grup lainnya yang tergabung dalam forum DOK sebanyak 236 korban dengan kerugian sebesar 14 miliar. Jadi jika disatukan ada 636 orang dengan total kerugian sebesar 36,6 miliar yang sudah melapor. Tetapi khusus untuk kasus Inyoman Tridanayasa ini, Polda Bali dinilai sangat lambat untuk menangani kasus ini yang sudah banyak bermacam-macam cara melapor ke DPD RI dan DPRD. Dan juga hampir seluruh berita online di Bali sudah mengangkat kasus ini. Tetapi hampir berjalan 1 tahun kasus ini tetap malah tidak ditindak. Bahkan membutuhkan waktu 5 bulan untuk menetapkan tersangka kepada Inyoman Tridanayasa. Ya, untuk kasus ini jelas berbeda dengan Indra Kents yang hanya 7 jam pemeriksaan langsung ditahan. Doni Salman 13 jam pemeriksaan langsung ditahan. Dan Rizky Adam diperiksa oleh Polres Denpasar selama 10 jam dan langsung ditahan. Sedangkan untuk Inyoman Tridanayasa sudah 6.570 jam belum ditahan-tahan juga. Ada apa dengan kasus ini? Bahkan sampai saat ini beredar kabar bahwa Inyoman Tridanayasa dianggap kebal hukum karena kedekatannya dengan aparat yang ada di Bali. Karena ketidakjelasannya kasus ini dan kurangnya transparan dari Polda Bali yang sedang menangani kasus ini, maka muncullah bermacam-macam opini bagi para korban. Dan menurut para korban, Inyoman Tridanayasa sampai saat ini memamerkan foto dirinya bersama petinggi-petinggi Polri atau pejabat-pejabat lain, seolah-olah menunjukkan betapa intimnya hubungan dia dengan para pejabat yang seolah menjadikan bentuk intimidasi dan cyber buat para korban yang berhasil ditipunya. Atas dasar ini, untuk melanjutkan dan mencapai Polri dalam program presisinya, saya mendukung Polri, khususnya Pak Kapolri, untuk bertindak tegas. Karena jelas-jelas perintah dari Presiden Joko Widodo 2 minggu lalu yang memanggil Pak Kapolri juga petinggi Polri lainnya, yaitu seluruh Kapolda dan seluruh Kapolres yang ada di Indonesia datang dengan tanpa membawa ajudan, membawa tongkat komando, dan tanpa membawa handphone, hanya untuk mengingatkan agar situasi-situasi ini jangan lagi terjadi. Saya ingatkan hati-hati. Teknologi sekarang ini menyebabkan interaksi sosial berubah total. Sosial media bisa mengabarkan bukan hanya TV, bukan hanya media cetak, media online. Pribadi-pribadi kita sekarang bisa menjadi surat kabar, bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan perilaku-perilaku kita sehari-hari kayak apa. Meskipun sembunyi-sembunyi. Presisi, Pak Kapolri, saya minta juga tidak usah jelimet-jelimet. Tolong disederhanakan, sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang harus dijalankan.
Maju terus Polri dan tetaplah berbuat prestasi atas nama kebenaran. Dan hilangkan sensasi yang dapat membuat nama baik atau citra polisi menjadi buruk. Salam presisi. Tapi kalau ada yang melapor pasti kita proses. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri.